لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Amma ba'du, yang saya hormati para pimpinan dan pengurus takmir Masjid Al-Azhar Muhammadiyah Lamongan, para pimpinan di cabang Muhammadiyah Lamongan, ibu-ibu Aisyah, para jamaah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Ini menindaklanjuti apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang makna harta. Dan malam ini kita ingin menyampaikan tentang sejarah bagaimana harta itu disimpan dan dikelola sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai masa sahabat dulu. Karena kalau sampai masa hari ini mungkin tidak cukup waktunya. Di bulan lalu kita berdiskusi atau kita belajar tentang betapa pentingnya harta itu dalam Islam. Meskipun berbeda dengan di barat atau dalam filsafat atau ideologi-ideologi lain, harta itu menjadi semacam orientasi. Kalau dalam Islam, harta itu menjadi alat. Tapi bagaimanapun alat itu penting. Karena kita bergerak tanpa alat tidak mungkin. Jadi wasilah itu penting. Nah, malam ini kita ingin membahas tentang bagaimana wasilah itu, bagaimana alat itu dikelola dan disimpan. Bagaimana Islam menuntun kepada kita tentang cara menyimpan dan mengelola harta dengan baik. Kita mulai dari sejarahnya. Jadi, sejarah Baitul Mal wa Tamwil. Jadi secara makna dulu. Secara makna, jadi kalau Baitul Mal saja, mal itu kan harta. Jadi Baitul Mal adalah rumah untuk menyimpan harta. Nah, sementara kalau Tamwil, rumah untuk mengelola harta yang dikumpulkan dari umat. Jadi Baitul Mal itu berarti rumah untuk menyimpan. Tamwilnya, nah itu berarti untuk pengelolaannya. Jadi kata kunci Baitul Mal wa Tamwil itu adalah menyimpan dan mengelola. Ini ada tulisan seperti lebih besar, lebih kecil ini sebenarnya karena saya menggunakan ini transliterasi Arabic ini. Jadi di sini sebenarnya belum ada fontnya, jadi tidak muncul seperti itu. Baik, jadi Baitul Mal wa Tamwil adalah rumah untuk menyimpan dan mengelola harta umat Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, istilah Baitul Mal itu muncul pertama kali pada tahun kedua Hijriah di masa pemerintahan Islam di Madinah. Ketika Rasulullah SAW sudah futuh Mekah, Batu Mekah, Rasulullah mendirikan pemerintahan Islam di Madinah. Setelah tahun kedua Hijriah itu, pasca terjadi perang Badar, maka muncullah ini istilah Baitul Mal. Penyebabnya salah satunya ada beberapa riwayat yang mengatakan percekcokan. Saya menggunakan istilah percekcokan. Sebenarnya mungkin bukan percekcokan. Jadi ada yang pasukan itu pasukan infanteri, ada yang pasukan kavaleri, ada yang pasukan dapur, logistik. Nah, ini gimana cara baginya ini? Nah, mereka geremeng-geremeng itu. Sebenarnya kalau
ke Rasulullah itu mereka nggak ada yang berani itu. Menyampaikan pendapatnya nggak berani di hadapan Rasulullah. Mereka gerembeng-gerembeng jadi kayak semacam cekcok. Rasulullah menangkap itu, tapi Rasulullah masih menunggu wahyu. Menunggu wahyu sampai kemudian turunlah wahyu. Pasca para sahabat gerembeng-gerembeng soal pembagian harta rampasan perang dari perang Badar itu. Nah, lalu turunlah wahyu. Surah Al-Anfal ayat 41 yang sebenarnya isinya menjelaskan tentang 1/5 dari perolehan harta rampasan perang itu adalah untuk Allah, untuk Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. 1/5-nya itu. Nah berarti kemudian sisanya dari 1/5 itu dibagi rata sesuai dengan peran masing-masing ketika di perang, begitu, di dalam perang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, yaumal furqan wa yaumal taqal jam'an ini adalah yaumul furqan, hari perang Badar tuh. Karena waktu itu dibedakan antara yang kafir sama yang mukmin. Maka disebut yaumul furqan. Yaumul taqal jam'an, 2 pasukan bertemu. Nah, itu maksudnya perang Badar. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, pasca ini maka kemudian Rasulullah merasa perlu untuk membuat Baitul Mal. Nah, jadi dengan turunnya ayat itu Rasulullah kemudian mulai merintis pembangunan Baitul Mal. Tujuannya adalah berfungsi sebagai muassasah. Muassasah ini yayasan atau kayak lembaga begitu. Yang mengenangani tentang pengeluaran dan pendapatan negara. Serta berfungsi sebagai penyimpanan harta kaum muslimin. Jadi awalnya memang cuma namanya itu Baitul Mal. Zaman itu. Namanya cuma Baitul Mal. Wat tamwil itu nggak ada nama itu aslinya. Bahkan ketika di zaman Khalifah Umar nanti seperti cerita yang akan datang, yang akan sebentar lagi ini, itu sudah pakai pengelolaan, tapi namanya tetap Baitul Mal. Baitul Mal wat tamwil ini belakangan aja ini. BMT itu. Belakangan. Jadi tamwilnya itu adalah pengelolaan. Nah, jadi sejatinya Baitul Mal itu sudah berdiri sejak masa Rasulullah Muhammad SAW. Namun belum terbentuk dalam suatu lembaga yang mempunyai tempat khusus dan administrasi yang resmi. Jadi waktu itu memang sudah berjalan. Karena itu di masa Rasulullah Muhammad SAW, Baitul Mal lebih bermakna sebagai pihak yang menangani setiap harta kaum muslimin. Baik berupa pendapatan ataupun pengeluaran. Jadi pendapatannya itu misalnya dari harta rampasan perang, dan memang rata-rata itu waktu itu. Itu kemudian kaum muslimin saya tak simpen dulu. Saya disimpan sudah. Nah, penyimpanannya bagaimana nih? Nah, makanya di zaman Nabi itu disimpan di masjid. Disimpan di masjid, jadi ada kayak ruangan. Bayangkan masjid itu zaman itu nggak kayak seperti ini. Masjid itu hanya terdiri dari kulit begitu, tertutup oleh kulit-kulit yang disamak, kemudian dihaluskan, lalu dikasih rumbai-rumbai dari pelepah kurma. Itu menyimpannya bagaimana itu? Apakah tidak ada pencurian zaman itu? Ada juga pencurian zaman itu. Tapi aman begitu, karena semuanya takut kepada Rasulullah Muhammad SAW. Takut kepada Allah, takut kepada Rasulnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi fungsinya memang untuk menyimpan. Dan kalau dikeluarkan, diambil begitu, lalu dikeluarkan. Nah, karena belum mempunyai tempat khusus untuk menampung harta kaum muslimin, yang diperoleh dari ghanimah, dari harta rampasan perang itu, maka Rasulullah SAW segera memerintahkan sahabatnya untuk membagikan. Jadi saat itu, memang ada yang titip gitu, tapi jangan banyak-banyak yang titip gitu.
Jadi ketika terjadi perang, lalu ada harta rampasan perang, langsung dibagi habis. Seperti ini, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk segera membagi habis tuh. Setelah peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi. Setelah itu sudah menjadi tanggung jawab masing-masing untuk menyimpan harta bendanya. Nah, Bapak Ibu, tapi meski belum ada administrasi resmi, Rasulullah dengan baitul malnya itu menunjuk beberapa katib, beberapa orang sahabat yang berfungsi sebagai sekretaris. Nah, di antaranya misalnya Hanzalah bin Saifi, salah seorang sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi sekretaris beliau dalam mencatat serta membagikan ghanimah. Jadi siapa yang berhak ini dicatat sama dia. Jangan sampai ada double. Dicatat lagi, keluar, catat lagi. Dan seterusnya. Ada lagi Mu'aikib bin Abi Fatimah Ad-Dawsi. Sebagai penulis harta ghanimah. Dan Zubair bin Al-Awwam sebagai penulis harta zakat. Nah, saat itu ada juga yang misalnya setelah dapat ghanimah ingin berzakat. Nah, ditulis juga itu sama Zubair bin Awwam. Nah, Mu'aikib itu khusus yang ghanimahnya. Lalu ada Huzaifah Al-Yamani sebagai penulis taksiran panen hasil pertanian Hijaz. Ini maksudnya Mekah secara keseluruhan yang bertanggung jawab menulis hasil pertaniannya itu adalah Huzaifah bin Al-Yaman. Ada lagi Abdullah bin Ruwahah sebagai penulis taksiran panen hasil pertanian Khaybar. Jadi memang waktu itu kaum muslimin punya basis tempat pertanian di dua tempat ini. Di Hijaz sama di Khaybar. Nah, lalu ada sahabat lain namanya Al-Mughirah bin Syu'bah sebagai penulis hutang piutang dan muamalat yang dilakukan oleh negara ataupun oleh masyarakat. Al-Mughirah. Ada lagi Abdullah bin Arqam. Nah, ini yang tempat yang rumahnya dijadikan tadris oleh Rasulullah SAW, tadrisul Quran. Makanya kita mengenal Baitul Arqam, Darul Arqam. Di Muhammadiyah itu ada Baitul Arqam, ada Darul Arqam. Nah, karena memang ingin meniru secara proses pendidikannya yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Abdullah bin Arqam sebagai penulis urusan masyarakat yang berkenaan dengan kepentingan kabilah-kabilah mereka, dan juga kondisi sumber-sumber air mereka. Jadi dicatat semuanya. Ini kalau nggak dicatat Bapak Ibu sekalian. Masyarakat Arab itu dengan kabilah-kabilahnya itu sering berantem. Mereka juga karena sungkan sama Rasulullah, akhirnya tidak jadi berantem. Tapi kalau ngomong itu sama-sama panas kadang-kadang. Kalau persoalannya belum selesai itu sama-sama panas. Ketika Rasulullah datang, mereka diem. Lalu ditanya, kenapa? Mereka sama-sama mengadu ke Rasulullah. Rasulullah biasanya memutuskan. Gitu. Jadi, makanya Rasulullah kemudian menunjuk Abdullah bin Arqam ini untuk ngurusi persoalan masyarakat di kabilah-kabilah itu. Dan juga persoalan sumber air. Nah, jadi pada umumnya Rasulullah SAW membagi-bagikan ghanimah pada hari tersebut langsung, tunai. Nggak ditunda-tunda lagi. Dan tidak mau menyimpankan, kecuali yang sedikit. Oleh karena itu saat itu belum ada banyak harta tersimpan. Nah, ini dia. Yang mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolaannya. Semua sudah langsung dibagikan kepada sahibul mal yang punya harta itu. Nah, bagaimana di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Ini perlu dicatat bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang sangat hati-hati. Orang yang sudah sangat sepuh di zaman itu sangat hati-hati. Terutama dalam masalah harta. Maka pada hari kedua, ini luar biasanya para pemimpin Islam ini. Pada hari kedua setelah beliau dibaiat sebagai khalifah, beliau tetap berdagang. Nah, tetap dagang. Gitu. Tapi kalau sekarang presiden berdagang itu malah jadi problem ya. Memanfaatkan jabatan. Nanti kemudian ada KKN. Nah, jadi daripada ini ya sudah diatur tidak seperti itu. Nah, jadi
Khalifah Abu Bakar ini ketika setelah menjadi khalifah 2 hari, itu berdagang. Dan tidak mau mengambil harta umat dari Baitul Mal untuk keperluan diri dan keluarganya. Padahal sebenarnya punya hak itu. Ada haknya. Sebagai khalifah punya hak. Tapi tidak mau mengambil. Nggak tahu apa alasannya, tapi alasannya katanya kehati-hatian. Dan di tahun pertama masih kekhalifahannya, Abu Bakar As-Siddiq belum melakukan perubahan yang drastis dalam pengelolaan Baitul Mal. Jadi sama persis seperti zaman Nabi, untuk pengelolaannya itu seperti itu aja gitu. Cuman Abu Bakar tuh kemudian membangun satu rumah khusus di San'a. Itu agak jauh, keluar dari Hijaz, dari Mekah. Itu tempat yang terpencil, sehingga orang jarang ke situ. Nah, tapi kemudian karena semakin banyak, lalu Abu Bakar itu menyimpan harta kaum muslimin di rumahnya. Sudah menjadi tanggung jawab khalifah katanya. Nah, jadinya maka kemudian awalnya dibawa ke Masjid Nabawi untuk membagikan ke orang-orang yang berhak. Nah, tapi nanti kemudian disimpan oleh Abu Bakar di rumahnya. Nah, untuk urusan pembagian, Abu Bakar menunjuk seseorang namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini salah satu sahabat dekatnya Abu Bakar. Yang waktu pembaiatan itu, pembaiatan Abu Bakar, beliau memang menyatakan, saya kalaupun diminta untuk membantumu, aku akan mengurusi urusan pengelolaan harta umat. Begitu kata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan kemudian dikabulkan sama Khalifah Abu Bakar. Nah, sekarang bagaimana kekhalifahan Umar bin Khattab? Ini zaman Umar bin Khattab ini penaklukan terjadi besar-besaran. Meskipun katanya bukan penaklukan. Jadi kan bahkan ada yang mau nyerang duluan gitu. Tapi ada juga yang dikirimi surat dulu, kita bersahabat atau Anda mau masuk Islam atau bagaimana? Ternyata mereka melawan, enggak, kita akan bertempur aja sama kamu katanya. Nah, sudah bertempur, rata-rata begitu. Padahal Umar itu cuma ingin menyebarkan Islam di negaranya, minta izin gitu. Boleh enggak kita nyebarin Islam di negaramu? Nah, enggak mau katanya. Ya, kalau enggak mau 2 opsinya. Gitu. Tapi mereka menyerang duluan, gitu. Rata-rata begitu. Nah, akibat penaklukan ini, maka ghanimahnya kan semakin banyak itu. Pasukan muslimin ghanimahnya semakin banyak. Sampai bingung cara nyimpennya itu. Karena nggak ada yang sekarang aja, misalnya kita nggak paperless, kita misalnya punya uang 1 triliun gitu, dan kita misalnya tidak mau nyimpan di bank, itu mau ditaruh di mana itu? Mungkin di brankas besar gitu ya, di rumah naruhnya. Gitu. Itu nggak bisa dibayangin kalau itu benda gitu waktu itu macam-macam, misalnya tameng, baju besi, pedang gitu, perak, emas, yang rata-rata waktu itu memang itulah harta rampasan perang. Kuda coba misalnya, kuda sekian puluh, bahkan sekian ratus, mau disimpan di mana itu? Nah, makanya kemudian butuh pengelolaan. Karena itu Khalifah Umar kemudian berinisiatif untuk membangun sebuah rumah khusus dalam fungsi menyimpan harta umat. Apa yang dilakukan beliau? Yakni membentuk diwan-diwan atau administrasi keuangan, sama mengangkat para penulis, sama seperti Rasulullah tadi, menetapkan gaji-gaji pegawai dan membentuk angkatan perang. Jadi angkatan perang ini penting. Alat-alat itu supaya tetap kepake gitu, nah maka dibuatlah angkatan perang. Sehingga harta rampasan perang yang berupa alat-alat perang, nah itu semuanya bisa dikelola dengan baik. Umar bin Khattab juga melakukan sedikit perubahan dalam mengatur administrasi pemasukan negara di masa Nabi sama masa Abu Bakar. Yaitu apa? Terkait dengan masalah pajak. Nah, ini mulai tertib ini. Mulai tertib.
Umar membagi warga negara menjadi dua bagian. Bagian pertama, warga negara muslim. Bagian kedua, warga negara non-muslim yang damai tapi, yang enggak harbi, enggak nyerang dia. Maka disebut kafir zimmi. Kafir yang damai sukanya. Nah, apa yang menjadi tugas dua warga negara ini? Bagi warga negara yang muslim, diwajibkan membayar zakat. Bagi warga negara muslim, wajib bayar zakat. Karena memang kewajibannya harus bayar zakat. Kalau nggak diwajibkan malah dosa. Pemimpinnya malah dosa tuh. Sedangkan bagi yang zimmi, yang kafir zimmi, yang non-muslim zimmi, diwajibkan membayar kharaj sama jizyah. Kharaj itu pajak pertanahan. Pajak pertanahan yang umumnya kharaj itu, kharaj artinya keluar, yang harus dikeluarkan. Jadi misalnya gini, ada di sebuah wilayah, wilayah itu wilayah yang awalnya punya non-muslim. Tapi meskipun di bawah otoritas non-muslim, ada beberapa sahabat gitu misalnya punya di situ. Maka orang yang misalnya mengelola itu harus mengeluarkan kharaj. Jadi ada harta benda di bawah otoritas non-muslim, nah itu harus dikeluarkan pajak pertanahannya juga. Lalu jizyah, nah jizyah ini pajak perlindungan. Karena zaman itu semuanya berada di bawah kabilah. Misalnya ada kabilah dua berantem. Kemudian yang satu minta perlindungan kabilah lain karena merasa nggak kuat. Maka kabilah yang dimintai perlindungan dan setuju melakukan perlindungan, maka ketika terjadi peperangan dari dua kabilah ini, kabilah yang sana harus membantu yang ini. Nah, pajak perlindungan dalam konteks negara Islam waktu itu di zaman Nabi adalah orang-orang non-muslim yang zimmi itu minta perlindungan kepada Rasulullah, minta perlindungan kepada khalifah, maka itu dikasih perlindungan. Tapi harus membayar jizyah, membayar pajak perlindungan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi yang muslim juga diperlakukan sesuai hukum Islam. Dan bagi yang zimmi diperlakukan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku. Artinya sesuai dengan hukum mereka. Jadi tidak diterapkan hukum Islam untuk mereka. Hanya yang muslim saja yang hukum Islam. Nah, untuk menjaga situasi agar tetap terkendali, Umar menetapkan wilayah Jazirah Arab untuk muslim dan non-Jazirah Arab untuk non-muslim. Jadi misalnya seperti Persia. Persia itu dianggap non-Jazirah Arab. Kemudian Turkmenistan, Bukhara, nah, itu dianggap bukan Jazirah Arab. Zaman itu Afrika seperti Mesir, Sudan, itu juga bukan Jazirah Arab. Karena Jazirah Arab itu adalah hanya apa? Hanya Hijaz. Hijaz berarti Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Yaman waktu itu tidak dianggap Jazirah Arab. Yaman. Terus Khaliji. Khaliji itu berarti yang teluk, kawasan teluk. Nah, yang kawasan teluk ini juga dianggap sebagai Jazirah Arab. Nah, di kawasan-kawasan inilah kaum muslimin harus bertempat tinggal. Sebenarnya di luar itu adalah kawasan non-muslim. Jadi cukup tertib ini di zaman Khalifah Umar ini. Nah, selama memerintah, Umar bin Khattab tetap memelihara dan mengoperasikan Baitul Mal dengan hati-hati. Beliau menerima pemasukan dari sesuatu yang halal dan sesuai dengan aturan syariat. Bahkan diinformasikan Sayyidina Umar ini itu mengontrol langsung, turun langsung. Di proses pencatatan dilihat, pembagiannya juga dilihat, penyimpanannya juga dilihat, catatannya sudah sinkron atau enggak itu. Karena kalau bagi bendahara itu misalnya lagi ngitung jumlah uang, kurang 5.000 aja atau kurang 5 rupiah saja itu bingung kan. Ini gimana selisihnya? Kok bisa ada selisih? Meskipun cuma 5 rupiah gitu. Gak bisa dipukul rata, udah bulatkan aja katanya. Gak bisa. Jadi tetap harus dipertanggungjawabkan.
Nah makanya Sayyidina Umar tuh betul-betul mentaftish, mengontrol, mensidak, melakukan raqibah, pengawasan. Nah sampai kemudian beliau itu ngecek, sudah didistribusikan atau belum kepada yang berhak menerimanya. Nah, luar biasanya Umar bin Khattab ini. Nah lalu beliau itu pernah berpidato begini. Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini terkait Baitul Mal. Melainkan 2 potong pakaian panas dan sepotong pakaian musim dingin. Serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari. Sebagaimana orang Quraisy biasa. Dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum muslimin. Jadi beliau ini meskipun sebenarnya punya hak gaji, tidak diambil. Beliau cuman merasa cukup sudah. Jadi uangnya pun merasa cukup. Misalnya masyarakat makannya begitu, ya sudah diambil sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Sayyidina Umar. Nah Bapak Ibu sekalian, sekarang masa Utsman bin Affan. Masa Utsman ini cukup lebih maju sebenarnya, cuman masalahnya ada. Masalahnya adalah keluarganya Utsman bin Affan ini banyak. Jadi kekerabatannya pun banyak. Sampai beliau itu punya penafsiran beda itu tentang Dzawil Qurba itu. Kalau dibahasakan ke zaman Orde Baru, Utsman bin Affan ini kira-kira pelaku pertama KKN gitulah kira-kira. Pelaku pertama KKN. Kenapa? Karena memang lebih mementingkan keluarganya. Nah ini mari kita cek. Jadi kondisi yang sama juga berlaku pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Artinya sistem berjalan. Namun, nah ini dia, karena pengaruh yang besar dari keluarganya, Utsman tidak terlalu memperhatikan tindakan bawahannya yang kerap mengeluarkan harta dari Baitul Mal tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya. Jadi tidak sempat ngontrol ke bawahnya itu, karena memang sudah semakin banyak harta bendanya yang dikumpulkan di Baitul Mal. Nah, Utsman meneruskan metode yang dibuat oleh Umar bin Khattab dalam mengatur administrasi Baitul Mal. Tadi diatur diwan-diwan. Ada diwan ini, administrasi ini, diatur semua. Di samping melanjutkan Rasulullah dan Abu Bakar, juga melanjutkan Umar. Namun ada perubahan. Nah ini perubahan pentingnya nih. Yang dilakukannya, apa itu? Mengganti para pegawai yang dilantik oleh Umar dengan orang-orang dari keluarganya. Ini sebenarnya pengaruh Muawiyah. Pengaruh Muawiyah ini. Muawiyah itu begitu dominan di kalangan Bani Umayyah. Utsman bin Affan ini termasuk keluarga Bani Umayyah. Jadi cukup dominan tuh Muawiyah. Makanya Muawiyah ini pandai pidato, pandai meyakinkan orang, piawai dalam bergerak organisasi. Pokoknya luar biasa ini Muawiyah ini. Utsman orangnya kalem, bahkan pemalu. Sehingga ketika diyakinkan seperti itu, dia merasa, oh ya udah gak apa-apa. Begitu. Nah jadi ini problem, belakangan menjadi problem. Nah Utsman juga memberikan humus 1/5 yang tadi lillahi walir rasuli walidil qurba wal masakin wabnis sabil itu dikhususkan kepada keluarganya. Apa tafsiran Utsman? Utsman menganggap bahwa hal ini wujud dari silaturahim kepada keluarga yang dekat yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sisi lain yang dapat diambil dari sosok Utsman bin Affan adalah, nah ini bagusnya sebenarnya. Sikapnya yang pemalu dan dermawan telah memperkenalkan tradisi mendistribusi makanan ke masjid untuk para fakir miskin. Ini bagusnya nih. Tapi beliau tadi masalahnya terlalu tidak tegas kalau dengan keluarganya. Sehingga sampai kemudian beliau terbunuh itu kan nggak selesai itu. Hanya Ali bin Abi Thalib yang diminta untuk melakukan pengadilan, dituntut oleh Muawiyah dan seterusnya sampai terjadi perang yang sedemikian hebat itu. Nah kita nggak mau membahas perangnya, sekarang kita ke Baitul Malnya dulu. Nah jadi begitulah di masa Utsman bin Affan, dan cukup lama Utsman bin Affan di berkuasanya, kurang lebih 13 tahun, gitu. Nah sekarang masa Ali bin Abi Thalib.
Pada masa Ali bin Abi Thalib ini, yang semula tadi dari Umar, kemudian diubah sistemnya sedikit, tapi sangat vital oleh Utsman bin Affan, lalu oleh Ali bin Abi Thalib dikembalikan ke model zaman Umar bin Khattab. Bagaimana itu? Nah, yaitu sebagai rumah tempat penyimpanan harta kaum muslimin dan pengalokasian dana serta aktivitas perbelanjaan secara keseluruhannya untuk kemaslahatan kaum muslimin aja. Kaum muslimin secara keseluruhan, bukan dzawil qurba tadi, seperti tafsirannya Utsman bin Affan. Ali juga mendapatkan gaji dari Baitul Mal, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, pengarang tafsir Ibnu Katsir, bahwa Ali bin Abi Thalib mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separuh kakinya. Dan sering bajunya penuh dengan tambalan. Nah, ini khalifah, Pak. Dapat jatah dari Baitul Mal, tapi nggak diambil semua. Cukup hanya untuk kebutuhan yang biasa saja pada dirinya. Dan sejarah mencatat akan kewaraan sang khalifah yang telah berislam sejak usia 8 tahun ini. Jadi sama mirip dengan Abu Bakar tadi. Nah, ketika berkobar peperangan antara Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan, orang-orang di sekitar Ali ini menyarankan agar mengambil dana dari Baitul Mal sebagai hadiah bagi orang-orang yang membantunya. Tujuannya supaya Ali bisa mempertahankan sendiri dirinya dan kekuasaannya serta kaum muslimin. Ali agak marah itu mendengar ucapan itu. Dan dia kemudian berkata, apakah kalian akan memerintahkan aku untuk mencari kemenangan demi kelaliman? Demi Allah, kata Ali, aku tidak akan melakukannya selama matahari masih terbit dan selama bintang masih di langit. Dengan kata lain, Ali ini memang sama kayak Abu Bakar, kayak Umar, yang sangat warok dalam kehidupan ketika memimpin kaum muslimin. Begitu. Nah, sekarang apa sih tujuan utama Baitul Mal? Tujuan utamanya adalah untuk distribusi dan pengelolaan harta kaum muslimin. Distribusi dan pengelolaan itu untuk mengimplementasikan 3 hal. Pertama, penegasan pelaksanaan kewajiban di bidang ekonomi, artinya zakat. Di zaman itu kalau nggak diingatkan, kadang-kadang kaum muslimin tidak mau berzakat. Karena kadang-kadang pengaruh bully dari kaum munafikun waktu itu. Jadi dibully kadang-kadang. Nggak kuat juga, ya sudahlah. Nggak apa-apa, nggak zakat paling gitu. Nah, ini ditegaskan lagi dengan hadirnya Baitul Mal, ditegaskan bahwa membayar zakat itu wajib hukumnya. Kemudian yang kedua, keadilan bagi kaum muslimin dan seluruh penduduk yang bermukim di bawah naungan perlindungan pemerintahan Islam. Jadi dengan misalnya ada harta yang memang harus dibagikan kepada mereka, maka secara adil kaum muslimin yang bermukim dimanapun di bawah perlindungan pemerintahan Islam akan mendapatkan bagiannya. Nah, ini yang terpenting juga, yang ketiga, tujuannya adalah kepedulian kepada para peminta dan kaum miskin yang tidak mendapatkan bagian. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta kalian, harta mereka, hakun, ada hak, lis-sa'ili untuk para peminta, wal mahrum, dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Orang miskin nggak mendapat bagian itu bisa 2 kemungkinannya. Orang kadang-kadang minta itu malu gitu. Padahal dia miskin gitu. Tapi minta itu malu. Maka yang harus inisiatif ngasih itu adalah kita yang berpunya. Itu ada orang miskin yang modelnya begitu. Tapi ada orang miskin yang modelnya juga meminta, nggak apa-apa itu. Karena memang ada hak dari mereka di kita masing-masing gitu. Nah, kemudian tujuan utama yang lain adalah untuk dapat memberikan hak kepada fakir miskin secara teratur. Maka diperlukan Baitul Mal yang dapat bekerja secara baik dalam menanggulangi ketidakmerataan kesejahteraan rakyat. Jadi kesejahteraan itu memang harus diratakan, dibuat rata. Dibuat sejahtera semuanya. Ingat kita waktu kisah
Umar bin Khattab yang ada salah seorang penduduknya yang tidak makan sudah 3 hari dan dia kelabui anaknya dengan memasak batu. Maka Umar kemudian betul-betul langsung bergerak ke situ. Nah, oleh sebab itu tugas utama Baitul Mal adalah mengelola harta kaum muslimin yang tidak jelas pemilik dan penerimanya. Itu dikelola. Tugas itu menyangkut pemasukan harta, pemeliharaan yang terkumpul, dan distribusinya kepada yang berhak menerimanya. Nah, sekarang sumber dananya itu dari mana? Kalau zaman sekarang mungkin pemerintah sekarang itu sudah inilah ya, sudah clear gitu pemasukannya dari pajak rakyat, dari ini, penghasilannya sudah banyak. Di zaman itu bagaimana? Nah, ini menurut Imam Al-Mawardi, Baitul Mal memiliki 2 sumber yang pasti, yaitu fa'i dan zakat. Fa'i ini harta yang diperoleh dari peperangan, fa'i itu. Nah, kalau zakat dari memang kaum muslimin. Tapi ada juga sumber-sumber lain. Contoh misalnya harta warisan yang tidak ada ahli warisnya. Jadi harta nggak ada ahli warisnya, mau dijatuhkan kemana nih? Nah, maka langsung dikasihkan ke Baitul Mal zaman itu. Nah, kemudian yang kedua, harta berupa benda-benda alam yang memiliki manfaat seperti barang tambang, sumber air, sumber mineral, dan lain semacamnya. Ini juga disimpan dalam bagian dari sumber-sumber Baitul Mal. Kemudian harta suf'ah. Harta suf'ah ini harta yang diperoleh dari perniagaan. Kemudian harta wakaf. Tanah wakaf, harta yang diwasiatkan lebih dari 1/3 total jumlahnya. Jadi ada harta, karena yang melakukan ini dalam sejarah itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang pemuda yang kaya raya sekali. Kemudian dikasihkan lebih 1/3 itu. Sempat ditegur sama Rasulullah. Gak boleh begitu katanya. Maksimal orang ngasih itu 1/3 hartanya. Gak boleh lebih. Nah, karena lebih maka kemudian ada usulan kayak begini. Bahwa kelebihan dari harta yang 1/3 total itu lebih disumbang, misalnya nyumbangnya 2/3 itu justru. Maka yang 1/3 itu diambil untuk Baitul Mal. Yang 1/3-nya baru dikasihkan kepada yang memang dikasih oleh orang itu. Fa'i itu apa? Baru seperti saya katakan, fa'i adalah harta yang diperoleh dari musuh non-muslim. Bukan melalui peperangan. Tapi kadang-kadang juga melalui peperangan. Karena kalau peperangan biasa dikhususkan yang ghanimah. Tapi melalui perdamaian. Termasuk dalam fa'i adalah jizyah dan kharaj. Seperti tadi saya jelaskan. Kemudian jizyah adalah pajak pelindungan bagi orang kafir dhimmi. Yaitu yang berlindung di bawah pemerintahan Islam dan memiliki ikatan perjanjian damai dengan Islam. Ada kan salah satu suku Yahudi datang ke Rasulullah, kami ingin membangun perdamaian dengan Anda. Karena saya tidak suka dengan orang-orang kafir Quraisy yang mengajak kami untuk menyerbu Anda. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, kamu harus bayar jizyah. Nah, seperti itu. Orang yang dikenakan jizyah adalah seorang laki-laki yang merdeka. Baligh, berakal, hidup, dan mampu bekerja. Ini syaratnya. Syarat orang mengeluarkan jizyah. Pembayaran jizyah sebanyak 12-48 dirham setiap tahunnya, disesuaikan dengan pendapatan masing-masing. Seperti itu. Nah, kalau kharaj adalah pajak tanah yang dikenakan kepada seluruh penduduk yang memiliki tanah pada wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan oleh Islam sebesar 10%. Jadi pajak tanah itu 10%. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, pajak ini disebut kharaj al-muqassamah. Pengurusannya oleh otoritas negara. Jadi pajak model begini di zaman Umar diambil alih oleh negara. Tapi di zaman Utsman enggak, beda. Disampaikan dan diurus oleh para pemilik tanah. Makanya kemudian disebut kharaj bil iltizam. Yaitu
kharaj, pajak tanah yang dikelola oleh mereka sendiri. Nah, kemudian kekayaan Baitul Mal sebagian besar berasal dari pajak tanah yang dimiliki oleh seluruh masyarakat. Jadi kharaj itu cukup menyumbangkan sebagai sumber dana yang besar bagi Baitul Mal zaman itu. Dari kharaj itu. Dengan penggunaan yang sangat tergantung pada petunjuk imam atau wakilnya. Jadi untuk penggunaannya, bagaimana khalifah di sebuah tempat itu menyarankannya. Sementara yang masuk ke kas Baitul Mal adalah khumus dari ghanimah dan pajak hasil tambang serta harta temuan. Ini artinya bahwa di Baitul Mal itu ada sumber-sumber dan sumber-sumbernya nggak bisa ngawur gitu. Jadi sudah ditentukan betul. Nah, bagian inilah yang dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat Islam seluruhnya. Jadi setelah mendapatkan otorisasi dari penguasa bahwa ini harta yang sudah harus dimasukkan ke Baitul Mal, nah baru harta yang di Baitul Mal itulah yang berhak untuk dipergunakan oleh kaum muslimin secara keseluruhan. Sedangkan 4/5-nya dari 1/5 tadi dipergunakan untuk golongan-golongan yang telah ditentukan seperti keluarga Nabi, anak-anak yatim, fakir miskin, seterusnya. Dengan demikian, bagian uang terakhir tersebut tidak berada di bawah pengawasan khalifah. Artinya tidak berada di bawah pengawasan khalifah, itu langsung diberikan kepada Rasulullah dan yang disebutkan tadi. Nah, 3 sumber lainnya yang masuk ke Baitul Mal adalah harta yang tidak ada pemiliknya. Seperti harta seorang budak yang lari dan harta yang ditemukan dari perampok yang tertangkap, misalnya gitu. Nah, ini langsung masuk Baitul Mal aja. Kemudian harta dari orang murtad. Jadi ada orang muslim, kemudian murtad dia. Nah, itu langsung diambil, nggak apa-apa, zaman itu begitu. Zaman sekarang nggak bisa, Pak. Orang murtad ya punya harta, ya sudah itu. Itulah hartanya tetap gitu. Pada zaman itu, harta benda, kalau ada orang murtad diambil lagi. Kemudian yang ketiga, tanah atau perkebunan yang pemiliknya telah meninggal dan tidak ada orang yang akan mewarisinya. Ini langsung diambil alih oleh Baitul Mal. Nah, ini tinggal bagian hampir-hampir akhir. Manajemen Baitul Mal itu bagaimana ya? Pada zaman Nabi, seperti tadi disebutkan, membentuk diwan-diwan administrasi sekretaris. Sekretarisnya banyak tadi. Tugasnya mencatat harta dan kemudian membagikan dan juga dicatat tetap gitu. Lalu pejabat atau para penulis Baitul Mal dipilih apabila memenuhi syarat berikut. Nah, ini manajemennya soal pejabatnya nih. Soal salah satunya katib tadi, sekretaris itu. Apa syaratnya? 1, merdeka, nggak boleh budak. Muslim, berakhlak baik, jujur dan mampu bekerja. Nah, ini pilar-pilar utama dari Baitul Mal ini. Dan itu saling berkaitan. Kalau orang nggak merdeka, nanti nggak bisa itu urusan uang nih. Kenapa nggak bisa? Karena dia berada di bawah otoritas tuannya. Tuannya minta apa saja dia bisa harus penuhi gitu. Kalau nggak dipenuhi nggak bisa. Kemudian ya muslim menjadi syarat, berakhlak baik menjadi syarat, jujur juga begitu, mampu bekerja. Nih mampu bekerja ini totalitas maksudnya. Totalitas. Nah, kemudian seorang pejabat Baitul Mal juga harus mampu berijtihad. Nah, ini syarat juga nih. Kenapa? Karena mereka yang akan menangani pajak yang meliputi kebebasan menentukan taksiran atau pengeluaran uang. Karena nggak sedikit-dikit ke Rasulullah, dikit-dikit ke Rasulullah gitu. Nah, bisa ditangani sedikit, langsung bisa ditangani. Nah, struktur lainnya adalah ada agen-agen kecil yang kerjanya mengumpulkan atau menyampaikan pajak. Atau seorang budak atau zimmi dari golongan yang seagama juga boleh sih menjadi agen kecil. Nah, itu kalau agen kecil. Nah, kalau di zaman Khalifah Umar dibentuk diwan-diwan seperti tadi, sampai kemudian ada arsip. Nah, Umar bin Khattab ini sering mengumpulkan sahabat-sahabat senior, termasuk Ali bin Abi Thalib, di dalam diwan-diwan perkumpulan itu. Jadi misalnya yang dikumpulkan Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, Al-Walid bin Hisham bin Al-Mughirah. Nah, lalu
Ali pendapatnya ke Umar gini. Saya ditanya, bagaimana menurutmu nih Baitul Mal? Kata Ali, bagikanlah harta yang terkumpul kepadamu setiap tahun dan janganlah engkau tahan dari harta itu sedikit pun. Utsman berkata, aku melihat harta yang banyak mendatangi manusia. Jika mereka tidak diatur sampai diketahui mana yang sudah mengambil bagiannya dan mana yang belum, maka aku khawatir hal ini akan mengacaukan keadaan. Kata Utsman bin Affan. Lalu Al-Walid mengatakan, ketika aku di Syams, aku melihat raja-rajanya membuat administrasi dan angkatan perang. Nah, ini ditiru oleh Umar bin Khattab ini. Gitu. Nah, cukup pas waktunya. Ini sudah penutup, alhamdulillah. Ini memang kadang-kadang tema tentang perekonomian ini antara apa ya? Antara betul-betul penting dan tidak penting. Tapi sangat penting gitu. Karena materi perekonomian ini menyangkut juga umat secara luas. Nah, baik, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.